energi nih hari ini. Kita mau bahas tentang keanehan-keanehan yang ada di negara Konoha. Emang topiknya apa? Lu nggak tahu topiknya apa? Ini topik yang lagi hangat-hangatnya. Soal keputusan MK yang mengangkat Gibran sebagai calon wakil presiden. Oh, Gibran Martin yang adanya Gading Martin itu. Hah? Keren juga ya dia bisa jadi calon wakil presiden. Tunggu nih, aku jelasin dulu. Aduh Farhan, literasi kamu itu kurang. Maksudnya Gibran Raka Buming Raka, which is anaknya Bapak Presiden. Oh. Iya, dan usianya baru belum ada 40 tahun. Dan dia juga baru menjabat wali kota Solo selama 2 tahun. Artinya apa? Keputusan MK yang diberikan yang diangkat Gibran itu sebagai calon wakil presiden itu tuh bertolak belakang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Betul, 100 buat Reni. Berarti kalau misalnya paman yang jadi MK, berarti MK itu kepanjangan dari Mahkamah Keluarga. Aduh, boleh 50. Tapi gue mikir lagi deh, apa sebenarnya mereka keluarin keputusan itu untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan diri sendiri sih? Waduh. Mahal. Stop kan. Apalagi kata Reni, Gibran itu baru menjabat sekitar 2 tahun. Emang 2 tahun cukup? Kalau gitu kepanjangan MK berarti bukan Mahkamah Konstitusi, berarti Mahkamah Keluarga. Cuaks! Tapi, tar dulu guys, gue masih kurang bisa mencerna. Berarti MK itu mengeluarkan statement yang bisa aja bertolak belakang, tapi kemungkinan itu bisa jadi untuk rakyat atau bisa jadi untuk kepentingan keluarga. Apalagi Gibran itu baru menjabat sekitar 2 tahun, kata Reni. Iya, benar. Baik. Jadi menurut Catherine, menjabat selama 2 tahun itu masih kurang ya pengalamannya? Masih kurang, tapi sih sebenarnya mau seminggu, mau sebulan, atau mau setahun kalau misalnya bisa aja sih kalau misalnya ada orang dalamnya. Waduh, gak bahaya tah. Beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia? No. Beri aku 1 pemuda akan aku guncangan 1 MK. Karena dia ini kan cawapres paling muda. Iya sih, mewakilkan milenial. Cara politiknya aja milenial banget. Emang gimana sih milenial? Mau yang instan. Aduh. Oke, tadi itu kan kalau di masyarakat disebutnya dengan istilah dinasti politik ya, yaitu sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terikat dalam suatu hubungan keluarga. Gue mau nanya nih ke kalian, menurut kalian dinasti politik itu diperbolehkan atau enggak sih? Kalau menurut gua ya sebenarnya sah-sah aja. Yang penting ya si tokoh ini mempunyai kompeten di dalam bidangnya gitu. Sama dia juga mempunyai pengalaman untuk menjabat gitu. Jadi kalau menurut saya selama dia benar-benar oke untuk memimpin, menurut saya oke-oke aja sih. Kayak satu lagi deh, sama jalan menuju dia menjadi pemimpin itu dengan cara yang baik, dengan cara yang fair, gitu sih? Bener banget. Iya sih. Kenapa nggak dikasih kesempatan oleh orang lain? Maksudnya kan dimana kita itu oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, bukan dari paman dan bapak. Oke, kan semua partai udah mencalonkan nama-nama dari kandidat cawapres dan cawapres ya. Dan keputusannya juga udah bulat tuh, Gibran jadi cawapres dari pasangan Prabowo. Betul. Terus tanggal 12 Desember kemarin itu ada perdana debat ketiga cawapres. Nah, menurut kalian itu ketiga cawapres tersebut yang menguasai panggung pada malam itu atau yang menurut kalian yang kurang siapa? Kalau bicara debat yang tanggal 12 ya, justru gue itu paling gak suka sama gimmicknya Pak Prabowo. Kenapa tuh? Karena ya ini tuh kan debat gitu loh, buat ajang adu gagasan, untuk ajang adu program. Tapi ini malah jadi ajang gimmick aja gitu. Kalau emang mau gimmick kenapa nggak Indonesian Idol aja? Dulu deh, gue jadi ingat, selain gitu joget-joget, ada tuh foto viral dia di sosmed. Dia tuh lagi duduk sambil minum susu.
pas banget gak sih? Jadi semakin kuat tuh gimmicknya tuh. Kalau gue sih dari ketiga capres itu ya, gue suka-suka aja sih. Cara maparin visi misinya juga jelas, terus lugas. Tapi gue kurang sih sama Ganjar. Dia tuh kurang kayak minimalisir waktu gitu. Padahal waktu yang tersisa masih banyak banget. Tapi dia nggak gunain kesempatan itu buat ngasih apa itu kayak gagasan lebih bagus ke rakyat-rakyatnya. Oh, biar rakyat lebih percaya gitu lah ya. Iya, betul. Banyak kan diem ya. Kalau kamu Ren? Gue setuju banget nih, kayak Pak Anies kemarin, dia itu pintar banget loh memanage waktu, kayak dia tuh pas banget gitu loh, dan nggak korupsi waktu. Tapi aku tuh kadang juga mikir, kan Pak Anies itu omongannya terlalu manis ya. Oh, manis banget Jadi sih dia emang. tuh bisa nggak ya buktiin janji-janji manis dia itu? Benar Waduh, bener banget ya. Sekarang kan kita tuh udah apa ya? Udah mulai trust isu sama pemerintah-pemerintah yang cuma modal janji manis. Nah itu, jadi Pak Anies tuh eksekusinya kurang. Iya betul banget, apalagi ya nggak usah diomongin lah ya. Iya betul. Nah, tadi itu kan debat capres yang udah berlangsung sekitar 3 minggu yang lalu. Baru-baru ini tuh ada pelaksanaan debat capres di mana sebelumnya ada drama dulu nih guys. Di mana tadinya debat capres itu mau ditiadakan, tapi ternyata beritanya hoax. Kalian tahu kan itu berita hoax? Nah iya, udah bener. Tahu ya? Iya tahu. Oh, pantesan sih, aku cari di berita-berita juga itu cuma clickbait aja ternyata. Iya Aduh, nggak beres betul. deh, bener ya. Sebelumnya banyak persepsi yang datang yang merujuk ke pasangan calon nomor urut 2. Ada yang bilang kalau debat cawapres ditiadakan karena ketakutan dari Gibran yang tidak mampu bertanding dengan pasangan cawapres lainnya, yaitu Mahfud MD dan Caimin yang dinilai lebih berpengalaman di dunia politik. Tapi berita tersebut seolah-olah ditebas oleh Gibran dengan performanya di debat perdana calon wakil presiden. Di sana Gibran dinilai bisa mengimbangi para cawapres lainnya. Lalu menurut kalian nih, gue mau nanya, debat cawapres kemarin itu kayak gimana sih menurut kalian? Keren sih. Yang asalnya kita mungkin menganggap si Gibran itu rendah, tapi pas lihat debat itu oke Wah juga ternyata. iya bener-bener wah gitu loh. Benar-benar. Tapi sih yang lebih memwahnya lagi itu ketika dulu-dulu ada debat itu nggak begitu menarik, nggak begitu menjual. Tapi sekarang tuh menjual banget, apalagi sekarang Gen Z itu Betul. tertarik banget buat nonton. Benar. Good. Itu yang paling mantap. Tapi berita tersebut seolah-olah ditebas langsung oleh Gibran dengan performanya di debat perdana calon wakil presiden kemarin. Di sana Gibran dinilai lebih bisa mengimbangi para calon cawapres. Nah, gue mau tanya nih, pendapat kalian soal debat cawapres kemarin tuh kayak gimana? Bener-bener wah sih. Kenapa tuh? Karena tuh debatnya tuh kayak menjual banget gitu loh. Dan Gagasan dan visi misinya ya. Iya bener betul banget. banget. Dan kita sebagai generasi Z ini itu lebih tertarik untuk nonton. Kan yang lebih dulu belum kan, kita kayak bodo amat Iya, ya. biasa Sekarang aja kita sih, tertarik. memang. Rasa tabu ya, tapi sekarang kita udah lebih kebuka pandangan kita Betul soal banget. bagus. Betul, Karena itu betul. untuk masa depan bangsa. Betul. Menurut lo gimana, Han? Tapi bisa aja sih, maksudnya mereka itu bisa aja kalau mereka itu nggak leluasa gitu dalam menyampaikan statement-statement, karena kan mereka masih di line up-nya Pak Jokowi di tahun-tahun kemarin gitu. Bisa aja sih itu mah. Jadi mereka ngerasa nggak enak gitu ya? Nah iya, bisa aja. Tapi sih kalau misalnya hal-hal kayak gitu ya harusnya dikesampingin nggak sih? Kan mereka kan lagi debat cawapres nih, harusnya hal-hal yang ngebebanin atau bikin mereka kaku itu dikesampingkan aja. Ya kita ambil kesimpulan sendiri aja sih, masing-masing aja menurut kalian gitu tentang 3 cawapres tersebut tuh gimana? Dan yang paling penting kita tuh jangan Golput. karena Nah. suara rakyat itu penting. Bener Ya. banget, paling penting itu Iya. suara rakyat. Biarpun prosesnya kayak banyak dramanya, terus kita Betul. banyak yang kayak, ih ini bener gak sih ini dia tuh nyampein pendapatnya, statementnya itu bakalan berjalan gak sih di masa depan. Nah nggak apa-apa lah, yang penting kita tuh lebih cerdas. Mana sih yang dikira kira-kira ini omongannya bisa dipegang atau ini cuma kayak janji-janji aja. Bener banget. Betul. Kita harus berikan suara kita. Iya. Isu-isu juga kita nggak usah terpaku lah sama isu-isu. Iya. Betul, Itu betul, bisa betul, jadi betul. berita hoax gak sih? Bener. Iya, Bener. Nah, untuk
menjatuhkan calon pasangan Iya. yang lainnya. Betul. Contohnya tadi tuh. Contohnya Tadi. Iya, benar. Contohnya tadi bahwa soal debat cawapres yang mau ditiadakan itu, betul, padahal betul. tetap ada kok, ya kan? Benar. Oke guys, karena sebentar lagi kita mau melaksanakan pemilihan umum, jangan lupa gunakan suara hak kalian untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang menurut kalian kompeten dan bisa bertanggung jawab untuk negara ini. Karena ini adalah suatu hal yang patut dipikirkan untuk masa depan kita yang lebih jauh ke depannya. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan demokrasi tentunya, dan semua pejabat atau pemerintah-pemerintah yang menjabat bisa lebih Adil. adil, Dan betul, bertanggung jawab. dan bertanggung jawab, betul. Biarpun tadi sempat banyak isu-isu yang kita bahas di sini, bukan berarti kita golput, bukan berarti kita menjatuhkan pasangan-pasangan calon nomor urut 1 sampai calon nomor urut 3. Benar. Pesan terakhir adalah jangan golput, karena ketika kita golput itu bisa disalahgunakan. Benar, Dan itu betul. bisa jadi Benar banget. mungkin itu bisa jadi salah satu cara untuk kecurangan berikutnya. Setuju banget. Karena Iya. satu suara dari Anda semuanya itu sangat berharga bagi bangsa dan negara kita. Sebelum selesai, aku mau ngasih tahu ke kalian tips and trik gimana cara pilih presiden ataupun calon wakil presiden agar kalian lebih yakin sama pilihan kalian. Oke, yang pertama ada pahami isu dan kebutuhan kita semua. Pertama-tama penting untuk kita memahami isu-isu utama yang sedang dihadapi oleh negara kita. Apakah itu dalam bentuk permasalahan ekonomi, permasalahan lingkungan, pendidikan, politik, maupun kesehatan. Identifikasi isu-isu yang penting bagi kita sebagai masyarakat umum, pahami kebutuhan kita dan aspirasi kita sebagai warga negara. Juga ada pertimbangan karakter dan integritas. Seorang pemimpin harus memiliki karakter yang baik untuk dijadikan contoh oleh masyarakat luas. Integritas dan etika adalah faktor yang sangat penting dalam pertimbangan memilih calon presiden maupun calon wakil presiden. Lalu kita juga harus melakukan diskusi dengan orang lain, bicarakan pandangan kita dengan teman, keluarga, kerabat, atau masyarakat luas. Diskusi ini dapat membantu kita memperoleh wawasan tambahan dan mendengarkan sudut pandang dari orang lain. Nah, juga kita harus tahu nih latar belakang dan pengalaman dari calon-calon wakil presiden maupun calon presiden kita. Seorang calon presiden dan wakil presiden yang baik seharusnya memiliki pengalaman yang sangat matang di dunia politik. Mereka juga harus memiliki pengalaman yang matang bagaimana cara memimpin yang baik, dan juga memiliki pemahaman yang matang seputar dunia politik. Pengetahuan yang luas dan pengalaman yang luas juga akan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif untuk negara. Dan juga ada tinjau komitmen terhadap kepentingan rakyat. Kita tahu kita ini hidup di negara demokrasi, di mana seorang pemimpin itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka rakyat adalah faktor utama yang harus diperhatikan. Juga sebagai generasi yang cerdas, kita harus tetap waspada terhadap berita hoaks yang beredar di sosial media. Kita harus pintar-pintar dalam mengkonfirmasi informasi apakah berita itu hoaks atau benar. Dan kita harus memilih platform mana yang terverifikasi atau setidaknya terpercaya gitu ya dalam menyampaikan berita seputar pemilihan capres maupun cawapres. Guys, yang terpenting, hak suara kita itu mahal guys. Kita jangan mau dibayar sama oknum-oknum yang gak jujur dan gak bertanggung jawab. Kita harus menggunakan hak suara kita dengan baik untuk memilih pemimpin yang kompeten, pemimpin yang baik, pemimpin yang kita percaya bisa memajukan bangsa Indonesia. Dan karena suara kita mahal, kita nggak boleh yang namanya golput guys. Ini waktunya kita bersama-sama saling rangkul, saling semangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Jangan lupa ya, tanggal 14 Februari 2024, selain Hari Valentine, kita juga merayakan Pesta Demokrasi. Karena Hari Valentine itu identik dengan hari kasih sayang, dan
kebetulan ada pesta demokrasi. Jadi artinya kita tuh harus saling sayang, kita harus saling mencintai. Biarpun kita sama-sama punya perbedaan di situ ya dalam memilih, tapi kita nggak boleh sikut-sikutan, kita nggak boleh bertengkar, kita nggak boleh terpecah belah. Ingat, tanggal 14 Februari selain merayakan Hari Valentine, kita juga merayakan Pesta Demokrasi. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang maju, bisa menjadi negara yang superpower seperti Amerika. Bye.